Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Joni dimanapun kalian berada, jumpa lagi bersama saya yang kurang terkenal dan kayaknya tidak pernah akan terkenal. Nasib. Tetap di Investigrafi. Dan kali ini saya kedatangan tamu yang biasa di luar, vokalis dari Bodohut Indonesia. Tapi ada keanehan gitu ya. Sebelum saya tanya kenapa ada nama baru gitu ya, tapi nanti kita tanya-tanya. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah. Saya masih bertahan dan mudah-mudahan baik terus. Harus satu. Harus baik terus dah. Lamun itu baik mah. Saya biker. Baik. Bodohut Indonesia. Gimana kabarnya Bodohut Indonesia nih? Bodohut Indonesia kabarnya baik-baik. Setelah ini ya, setelah album yang terakhir ya. Ya. Bodohut Indonesia baik-baik dan seluruh kru Bodohut manajemen juga sekarang lagi pada istirahat karena diistirahatkan di rumah kan. Ya, sekarang teman-teman sepertinya banyak yang beralih profesi dulu. Ada yang jadi tukang keripik, ada yang jadi tukang roti. Ada mah bakat kepepet. Tapi saya bersyukur mereka bisa bertahan. Ya, iya, tuh harus gitu dah. Seniman mah harus segala bisa sebetulnya. Bisa menyuk. Cuman ini, Bah. Kemarin kan saya lihat nih ada single baru. Ya. Tapi namanya bukan Bodohut. Swab. Ya. Iya. Swab. Kenapa nih? Apakah Bodohut bubar? Apa ganti nama atau gimana? Bodohut mah selamanya tidak akan bubar. Karena Bodohut intinya saya. Oh, jadi selama saya masih hidup tidak akan bubar. Bisa direk dibubarkan kumaha gitu. Paling Bodohut dibubarkan sama Satpol PP gitu kan. Itu bubar acara. Mang Boy, Swab itu saya mengajak teman-teman sesama musisi, penyanyi untuk membuat satu grup. Tapi itu dadakan betul. Jadi ceritanya lagu dulu baru grup. Lagu dulu baru grup. Halus dah. Saya bikin lagu nih, saya ada inspirasi bareng sama digait ada teman saya juga, gitaris saya yang lama, dia seorang gitaris Gypsy Can, Igun Gypsy Can datang ke rumah, saya iseng. Gun, kita bikin lagu lah tentang kita doa bersama. Jadi prosesnya kilat. Gue punya bagan begini nih. Oke, Bah, gua kembangin aransemen, biar gue yang aransemen. Oke, silakan. Gue bikin lirik. Nah, ceritanya begitu. Selama dia bikin aransemen, dibikin bagan, saya bikin lirik. Jadi. Berapa lama prosesnya? Pembuatan musiknya 2 hari. 2 hari pembentukan musik. Sampai langsung take vokal. 2 hari teh. 2 hari. Hari ketiga beres semua. Edannya. Sanu mayar eta. Nah, masalah itu mungkin Anda pernah tahu tentang produser Bodohut gayanya. Seperti itulah. Bukan berarti harus berpatokan pada uang, tapi ketika ada keinginan berkarya saja. Galau saja dulu. Galau saja dulu baru ya. Benar. Itu gayanya Bodohut, berkarya saja. Itu dalam prosesnya, kalau yang album yang dulu saya tahu prosesnya. Nah, yang sekarang single yang ini di masa pandemi kan dibuatnya nih. Itu kesulitannya apa? Kesulitannya ketika kita mengaransemen rokok habis. Karena bawa duit. Kesulitan itu saja. Nah, kan lagi masa PPKM nih ya. Terciptanya lagu itu kalau nggak salah. Ya, idenya muncul dari situ. Dengan diperpanjangnya PPKM, dampak buat seniman apa musisi, buat Abah sendiri seperti apa? Dampaknya besar sekali sebetulnya. Ketika musisi itu dibungkam betul. Hanya disuruh berhenti melakukan aksi tanpa diberi solusi. Kita tidak bisa main di mana-mana. Main dipaksakan pun pasti dibubarkan. Nah, sekarang bukan cuma saya, ini teman-teman yang main masih di kafe, di pub atau dan sebagainya gitu. Mereka total berhenti. Tapi sampai sekarang
ya kenapa saya bilang sampai sekarang? Karena saya sendiri belum pernah mendapat bantuan. Jadi artinya cuma dikatakan cukup berhenti saja. Tapi mau mengeluh juga percuma sama siapa. Ya, benar. Tapi akhirnya ya kita sama teman-teman bagaimana caranya bertahan. Bagaimana caranya bertahan. Ada yang jualan ini, jual beli rata-rata. Ada yang jual gitar beli beras. Ya benar. Jual segala rupa lah teman. Jual beli lah. Tapi maksudnya gini Pak, yang tadi dibubarkan, diberhentikan tanpa ada solusi. Nggak ada solusi. Adapun solusi yang dulu-dulu ya, adapun solusi larinya ke sembako. Itu mah bukan solusi ya, tuh sembako. Ya. Bukan. Nah, terus ada kejadian di daerah kita nih ya. Ada teman kita yang lagi manggung nih, si keyboardnya bukan desainnya dibubarkan tapi disita sama petugas. Kan etis atunya. Bukan nggak etis, itu mah nggak bener weh. Ya, gitu. Dan aturannya kan begitu gitu. Nah, ini juga ini nih yang saya tidak mengerti nih. Mungkin entah musisi dianggap bodoh atau dianggap kaya. Saya merasa mungkin dianggap kaya. Karena sampai sekarang bantuan tidak ada. Oh, ada musisi yang belum harus. Mungkin seperti itu ya. Tapi yang saya prihatin adalah ketika mereka tidak bisa menjabarkan dan mengkonotasikan PPKM itu apa. Iya. PPKM itu yang saya tahu itu pembatasan kegiatan masyarakat. Kan tidak ada istilah pembubaran. Betul. Tapi kenapa jadinya pembubaran? Tangke orang tanyakan lah. Oh, nyeuna lah. Kenapa jadinya pemberhentian? Padahal sebetulnya nih, kalau misalnya kapasitasnya biasanya 100 jadi 50 itu pembatasan, atau jadi 25 itu pembatasan. Kalau pembubaran mah tidak ada dari sananya. Jadi ini yang bodoh siapa sih? Peniadaan. Jadi PPKM artinya sebenarnya apa gitu? Peniadaan para pelaku para kegiatan musiknya. Ya, makanya kan Abah kan tadi disebut mungkin tidak tersentuh mungkinnya karena tidak dapat bantuan. Sebetulnya bukan tidak dapat bantuan, Bah. Karena duit bansosnya dikorupsi. Jadi beak gitu. Ya. Dan asli, ketika saya merasakan sekali ini, teman-teman datang ke rumah, ya mungkin karena dipanggilnya saya Abah, mungkin mereka menuakan saya, padahal saya masih jauh, masih muda saya. Ya, cuman bengetnya boros. Tapi akhirnya saya merasakan sekali teman-teman ketika itu, waduh, kelapakan. Benar. Mereka seperti tidak punya bapak. Padahal waktu mau pemilihan kades, terus putra daerah, terus dewan, mereka itu selalu datang ya. Ngajak kenal ge. Ayeuna kamarana. Iya. Makanya ulah milih nukar itulah mungkin mah. Kalau saya mungkin lebih memilih nanti bukan DPR, Pak. DPS. Nah, DPS. Dewan Perwakilan siapa? Siapa yang mereka wakili itu, Pak? Bener. Nah, terus kembali ke single yang tadi. Judulnya teh apa? Mohon padanya. Ini bercerita tentang apa? Ini bercerita tentang saya mengajak semua umat beragama untuk mendoakan bersama. Karena yakin semua orang yang beragama itu punya doa yang baik. Semua agama punya doa yang baik dan mereka punya keyakinan masing-masing. Ayo kita semua. Yang muslim semuanya berdoa. Yang di luar muslim juga semuanya berdoa. Mudah-mudahan dengan kan pusatnya tetap ke Tuhan Yang Maha Esa. Nah, mudah-mudahan dengan doa bersama itu saya harapan pandemi bisa selesai, itu saja. Amin. Karena pandemi diselesaikan sama pemerintah malah pabaliut, Pak. Yang ini Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala sajalah. Karena sama pemerintah mah jangan nanti karena korupsi bansos. Ya, masa ulah lah nitipkan duit ke pemerintah mah percaya orang. Nah, ini syutingnya di mana nih? Ini syuting. Nah, kita semuanya menyesuaikan dengan keadaan. Saya ini dibantu sama editing canggih, kameramen canggih, sutradara canggih. Jadi semuanya sama beliau, Pak. Itu Wendri namanya, Pak. Wendri Wandriana. Wendri Wandriana. Yang ini ya dia sisi lain. Dia dengan sangat terharu bilang sama saya, "Oke, lagunya saya bantu tapi syutingnya di sini aja untuk ngirit-ngirit," katanya. Benar. Jadi kita di sana pakai green screen, Pak. Betul. Tapi lamun sutradara nanti gitu. Mending di sini supaya aya leuwih. Ini mah tidak. Oh, tidak. Karena mereka tahu produsernya siapa. Iya, karena produsernya pasti mau boga duit. Kalau Anda tahu,
peralatan yang dipakai pun sisa job dia siang, Pak. Kurang. Jadi, Pak, saya kan ada acara nih hari Minggu, selesainya jam 3. Nah, ini alat masih bisa dipakai itu kan. Sampai maghrib malah. Nah, itulah hasilnya. Bener-bener gotong royongnya maksudnya. Bener-bener gotong royong. Tadi nyian lagu dah. Bikin lagu kan gotong royong sama Kang Igun nih. Gotong royong. Nah, Syuting ceritanya gotong begini. royong, oke. Ada cerita lainnya begini. Ketika lagu sudah terbentuk, bingung saya nyari penyanyi. Nyari penyanyi. Saya tawarin ke ini oke, tapi takut dengan PPKM. Nggak bisa datang ke studio. Tawarin lagi ke sini oke, tapi sama. Sedang apa? Isoma. Jadi sedang isoman. Jadi isuk sore makan isoman. Akhirnya saya tawarin sama salah seorang perwira polisi ini, mau nggak lagu ini? Dia suka. Oke, saya tawarin lagi. Ada nggak partnernya? Ada. Jessica. Kejadiannya sampai sekarang saya belum pernah ketemu dengan penyanyi yang satu itu. Terus recordingnya kemana? Recordingnya jarak jauh. Halo. Virtual. Benar. Tapi hasilnya seperti itu karena Proton Studio yang canggih. Iya. Si Y-nya yang canggih. Si Y, Proton Studio yang canggih. Buat Proton Studio nanti saya mau bikin lagu, tolong ya endorse ya. Jadi keunikan lah. Tapi alhamdulillah lagunya diterima di masyarakat, lihat dari penonton saja. Itu harapan kan pasti ada. Belum harapan. selesai cerita. Belum selesai. Tadi swabnya belum saya jawab. Oh iya, nah itu tadi jawab. Jadi ketika lagu selesai, sudah diisi nih sama 4 orang. Si Gun sudah diisi semua. Saya bingung nih namanya apa ya, gitu kan. Dadakan oke. Dadakan. Jadi shooting sudah, nama belum punya ya Pak. Kebetulan sutradara waktu itu sedang pegang kamera nih. ini Tolong kamera dibalik. Nah, saya bingung ketika ditanya sama yang mixing mastering si Wai, ini nama grupnya apa? Katanya. Bingung saya. Muncullah. Malu. Seniman suka tiba-tiba ujung gitu. Lagi jongkok saya terpikir. Kita udah dijelasin lah lagi jongkoknya mah. Ya saya tahu kan Abah kalau nulis lagu juga nggak keluar kalau jongkok. Suara bersama tadinya begitu. Ketika saya ambil lagi, oh, musimnya juga swab kan. Nah muncullah itu. Langsung setelah jongkok saya berdiri kan. Langsung saya ketik. Disiram tapi. Disiram dulu dong. Jangan sampai jongkok langsung nurusin lagu. Jadilah swab. Itu ceritanya. Berarti yang awal itu apa ya? Yang awal ngebangun si lagu ini kan berarti sama Kang Igun nih. Saya sendiri, saya minta bantuan sama Igun. Oh gitu. Gun, tolong bantu aransemen lagu ini. Oke, Gun, ini bukan job. Oke. Tapi oke-nya rada beda, Pak. Oke-nya, oke lah. Oke. Begitu beda. Ya kalau ini juga buat teman-teman yang belum nonton video klipnya, linknya ada di deskripsi ya. Dan di subscribe juga, kunjungi juga channelnya Abah. Bodorhood TV Channel. Bodorhood TV Channel. Nah, yang terakhir ini Mbak, setelah ini dipublish nih ya, si lagu ini dipublish, harapannya apa nih dari seorang musisi di masa sekarang seperti apa? Harapannya selesailah kebingungan masyarakat. Ya bagaimanapun juga ya pemerintah harus benerin lah. Sekarang banyak yang bingung, yang percaya, yang tidak, terus kejelasan dari status seperti surat-surat vaksin gitu kan, itu harus bagaimana, dijelasin aja lah, yang benernya bagaimana gitu. Jangan sampai salah, PPKM jadi pembubaran gitu kan. Harapannya semuanya jadi baik, tekniknya baik, semuanya baik, dan kita kembali ke kehidupan normal, itu saja. Oke. Terima kasih Bah, hatur nuhun pisan. Sama-sama. Sudah mau berkunjung ke channel yang nggak jelas ini. Ya mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman musisi yang lain juga gitu ya. Bangkit terus. Bangkit terus walaupun masa sekarang lagi sulit nih di masa pandemi ini, berkarya terus. Berkarya saja.
apapun karyanya. Ya, berkarya saja walaupun entah hasilnya seperti apa. Ya, jangan tunggu, jangan di ini hasilnya, nanti aja hasilnya. Iya, gitu walaupun entah hasilnya seperti apa. Oke, Bah, terima kasih. Oke. Buat teman-teman juga jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share. Kalau ada kekurangan apa-apa, jangan sungkan-sungkan di komen saja ya. Nanti kita ketemu lagi di Investigrapis selanjutnya. Dan yang terakhir, buat teman-teman di luar sana yang belum dapat bansos, jangan khawatir. Ternyata masih banyak. Jadi banyak teman. Banyak yang belum dapat bansos, jadi banyak teman lu semuanya nih. Oke, Joni yang lagi nongkrong dimanapun kalian berada, pagi, siang, malam. Sekian dari saya dan Apa Jalu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.